Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan saya Rian Aditya, mahasiswa PPG PAI tahap 2 batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 2540411074. Pada hari ini tanggal 1 Oktober tahun 2025, praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Muhammadiyah 4 Cilengsi kelas 11 dengan materi menghindari perkelahian antar pelajar dan penyalahgunaan narkoba. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Selamat siang semuanya. Siang. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Mulai. Amin ya Allah alamin. Semoga apa yang kita doakan makbul hari ini. Setelah berdoa, saya akan coba absen ya. Saya akan coba absen. Ada yang nggak masuk? Siapa? Novidia kemana? Izin. Mudah-mudahan yang sakit segera Allah sembuhkan penyakitnya. Amin ya Allah amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi bab ketiga yang ada di buku materi ajar. Bab ketiga yaitu adalah materi tentang tawuran antar pelajar dan penyalahgunaan narkoba. Nah, tapi sebelum ke sana, coba kita mindfulness dulu, berkesadaran bahwa kita hari ini, di jam ini, kita sedang belajar. Oke, setelah berkesadaran, saya akan coba jelaskan juga profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Dalam rangka ke depan itu kita berharap generasi kita ke depan nih banyak yang begini nih. Bernalar kritis, bisa kreatif, bisa adaptif terhadap perubahan-perubahan gitu ya. Kita akan coba ice breaking ya. Boleh berdiri semua. Oke, lihat ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Yo. Terus. Belajar tentang pelajar yang sesungguhnya atau yang seharusnya. Yang kemudian tidak tawuran, yang pelajar yang versi Islam Rahmatan lil Alamin. Yang versinya pelajaran Pancasila juga berketuhanan. Terus apa lagi tuh yang pelajar Pancasila? Insya Allah tidak akan bertentangan lah dengan Islam lah ya. Terus bisa ini salah satu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini seputar larangan minum khamr ya. Termasuk kita akan menjelaskan tentang narkoba. Ditinjau dari hukum Islam dan juga hukum di Indonesia itu seperti apa sih? Kayak gitu. Ya. Nah, asesmen lagi ya. Tapi asesmennya kita langsungkan di sini saja. Ini untuk mengetahui kalian itu sudah sejauh mana sih pemahamannya tentang tawuran antar pelajar dan penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Ini rata-rata sudah hampir semua betul. Wah, semua betul ya, bagus. Siapa itu di belakang? Ya cukup, kita keluarkan. Selanjutnya
Saya punya video penayangan seputar tawuran antar pelajar dan akibat-akibatnya, dan juga tentang penyalahgunaan narkoba. Ya, itu tadi tawuran yang menewaskan seseorang pelajar ya. WHO juga merilis banyak 3 juta tiap tahun itu mati gara-gara alkohol. Ya, itu tadi penayangan video untuk akibat tawuran, ada yang meninggal, ada yang cacat. Ya, ini pertanyaan pemantik ya, atau pertanyaan yang perlu kita jawab. Nih, banyak yang beranggapan kalau orang tawuran itu keren gitu. Jadi kayak ada, wah mantap. Padahal cuma lari-lari aja biasanya. Lalu jika ada temen nih yang ngajak-ngajak tawuran, pilihan apa yang bisa kita ambil? Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan? Lanjut dulu, apa dampak tawuran bagi diri sendiri? Lanjut, menurut kalian kegiatan apa yang bisa menggantikan tawuran? Jangan-jangan orang-orang tawuran itu sebenarnya gabut ya? Siapa tahu. Nah, boleh mengikuti organisasi, boleh, atau seperti apa? Sebenarnya ada juga di daerah Jakarta pertawuran antar desa, antar kampung, gitu kan? Bukan lagi remaja, bapak-bapaknya juga ikutan. Telisik punya telisik, oh ternyata emang pengangguran, nggak ada kerjaan masalahnya. Dan itu artinya apa? Perlu solusi. Apa solusinya? Kira-kira itu yang akan kita diskusikan hari ini. Kira-kira apa? Solusi apa yang bisa kita berikan? Nah, maka dari itu kita akan membagikan grup diskusi. Ya, silakan grup diskusi yang ini yang pertama, ini yang kedua, itu yang ketiga, grup 4, grup kelima, grup ke-6, grup ke-7. Ya. Diskusinya apa? Nah, ini. Perhatikan. LKPD atau lembaga kerja peserta didik mendiskusikan ini, apa sih yang menjadi alasan mereka untuk tawuran, apa yang menjadi alasan mereka untuk narkoba. Oke, ini semua dijawab dan didiskusikan. Nah, setelah didiskusikan barulah dipresentasikan, dipelajari dan didiskusikan. Silakan, saya kasih waktu kurang lebih, mudah-mudahan 20 menit cukup ya. Oke, cukup. Silakan untuk berdiskusi. Oh enggak, 1 orang aja. 1 atau 2 orang lah cukup di situ di meja sih, tinggal diri. Nanti setelah itu saya catat. Udah semua, 10-10-nya. 10-10-nya udah? Belum? Iya. Udah, belum? Oke, cukup, kita cukupkan diskusinya. Udah lumayan lama lah. Ya. Ini saya anggap sudah diskusi ya tentang ke 10 hal ini nih. 10 hal ini. Coba jelaskan apa hasil diskusi kalian, dimulai dari siapa yang siap duluan? Ya, 7, silakan 7, nomor 7. Apa hasilnya? Hasil diskusinya apa? Ya, yang lain memperhatikan. Nomor 1, mengapa ketawuran sering dianggap keren oleh sebagian pelajar, padahal melindungi anak pelajar. Jawabannya untuk organisasi kegiatan sosial dan kegiatan pengawalan dan pendidikan dan mengikuti kebiasaan olahraga. Oke, berarti dialihkan kepada hal-hal yang sifatnya positif ya. Nomor 5. Oke, lanjut. Nomor 1 tapi bagian narkoba. Yang ini kan itu tawuran. Nomor 1 untuk bagian narkoba, penyalahgunaan narkoba, ya silakan. Nomor halaman apa tuh? Kelompok 3 ya. Jadi, karena meskipun tahu bahaya atau penasaran itu berpengaruh banget pada lingkungan atau kecanduan itu membuat sebagian orang merasa cenderung menggunakannya. Rasa penasaran berarti. Ya, karena juga lingkungan. Rasa penasaran dan lingkungan sekitar. Oke. Lanjut.
Ya, bagaimana Islam memandang narkoba? Islam memandang narkoba sebagai hal yang haram karena dapat menghilangkan kesadaran. Harus di apa? Menghilangkan kesadaran karena dapat menghilangkan kesadaran. Karena hal tersebut, homer dan narkoba dapat menghilangkan kesadaran seseorang. Lanjut nomor 3, pertanyaannya adalah apa hubungan antara larangan narkoba dalam Islam dan dengan hukum negara? Ada nggak? Tadi disebutin pengedar narkoba mati hukumnya. Kalau korban rehabilitasi. Nah, apa hubungannya itu Islam dengan negara? Ada yang bisa jawab? Nomor 3, penyalahgunaan narkoba. Islam melarang narkoba Ya, ketersambungannya adalah kalau agama melarang karena dapat merusak akal, jadi hilang akalnya ya. Dan urusan agama apa? Ya jadi rusak generasi bangsa tersebut. Oke. Saya ikut coba jelaskan ya dari apa yang kalian diskusikan tadi. Ya ini karena diskusi ya, sifatnya diskusi, semuanya ya bisa berpendapat. Dan itu ya asalkan jawaban yang positif ya tentu akan dianggap benar semua ya. Cuma dalam agama Islam kenapa tidak boleh tawuran? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaikum. Karena Allah berfirman, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka islahkanlah perseteruan di antara mereka. Adapun yang khamar atau narkoba, dalilnya ada dalam surat Al-Maidah ayat 10 sampai 91. Ya. Al-Maidah. Nah, ini surat Al-Maidah ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqiya bainakumul adawata wal bagdoa fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Artinya nih, orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib adalah perbuatan keji dan amalan-amalan syaitan, perbuatan setan. Ya, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Kita terjemahkan lagi. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Nah, maka dari itu dalil ini menjadi ayat untuk larangan minuman keras, termasuk khamr, termasuk dalamnya narkoba, karena disalahgunakan narkobanya. Selanjutnya tentu kita sudah paham belum tentang bahaya tawuran antar pelajar? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Merenggut nyawa, masa depan jadi. Nah, selanjutnya silakan refleksikan termasuk bahaya narkoba. Kita sudah paham bahaya penyalahgunaan narkoba. Apa kira-kira? Tadi kalau saya contohin apa kira-kira? Yang di videonya apa? Kayak apa? Kayak zombie.
Kayak gimana jalannya itu? Padahal sekarang silakan refleksikan pemahaman kalian. Kira-kira setelah kalian mempelajari materi tawuran dan narkoba, saya menyadari apa? Silakan ditulis di buku masing-masing. Saya menyadari apa sih? Menyadari tentang saya pentingnya menjaga diri. Kalau misalkan ada yang ngajak ke hal-hal yang negatif seperti tawuran, ngajak-ngajak narkoba, kita bisa untuk menolak kalau misalkan kegiatannya benar negatif. Selanjutnya ada refleksi untuk tindakan nyata. Lalu saya ingin menjadi pelajar yang seperti apa? Setelah mempelajari tadi. Dan kita minta volunteer minimal 3 orang untuk refleksi tadi. Ya udah. Siapa yang jadi volunteer 1 orang? 3 orang totalnya. Refleksi diri. Setelah mempelajari materi, saya menyadari apa? Kamu sadar akan apa? Akan kesehatan tubuhkah atau apa? Atau seperti apa? Menyadari bahwa menjaga diri sangat penting. Oke, sip, boleh. Oke, terima kasih. Bagus. Tepuk tangannya mana? Ada? Vio. Apa Vio? Menyadari apa? Ya ada. Saya juga memahami bahwa kepada lingkungan sekitar juga. Oke, terima kasih. Bagus. Terima kasih. Lanjut. Yang refleksi tindakan nyata. Ada yang mencoba? Refleksinya. Kalau kita sudah menyadari, berarti kalau ada teman kita, saudara kita yang kok dia masih begitu-begitu aja, apa yang bisa kita lakukan? Minimal kita dulu. Setelah mempelajari, saya berkomitmen untuk tidak ikut-ikutan. Misalnya begitu. Ya kan? Ya. Lalu saya akan mengajak teman untuk kegiatan-kegiatan positif. Bagus. Taubat dulu, oke, bisa. Berzikir ya. Dan terakhir, ini coba 1 orang. Saya ingin menjadi pelajar yang seperti apa? Yang baik, oke, lanjut. Apa lagi? Ya, cerdas. Yang selanjutnya adalah ini ada asesmen sumatif. Ini ada asesmen sumatif, silakan untuk dikerjakan. 1, 2, 3. Udah semua. Masih mau saya akhiri nih. Kalau udah. Alhamdulillah. Itu hasilmu. Kita masuk ke kegiatan penutup. Ya. Sebagai konklusi dari diskusi kita hari ini bahwa kita harus setelah kita memahami tentang tawuran terpelajar, lalu apa yang bisa kita lakukan adalah kemudian tidak ikut-ikutan dan bisa mengajak agar orang lain juga tidak melakukan hal-hal yang negatif. Oke, itu saja kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.